Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa pada hari ini atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali dalam mata kuliah metode penelitian sosial kuantitatif. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran kepada kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari, khususnya dalam mengikuti perkuliahan ini sehingga mendapatkan pemahaman dan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, hari ini kita sesuai dengan agenda yang telah kita rancang di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Hari ini adalah pertemuan atau pekan keempat. Dan pada pekan keempat ini tema kita, pembahasan kita adalah tentang memahami masalah, kemudian variabel, dan hipotesis. Tiganya adalah konsep dasar di dalam metode penelitian sosial pada umumnya, dan ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahwa setiap penelitian itu pasti berangkat dari permasalahan, dan permasalahan itu adalah permasalahan yang harus dapat diidentifikasi secara terukur, dan ukuran-ukuran itulah yang nanti disebut dengan variabel dengan beragam jenisnya. Dan dari variabel inilah nanti kita akan mengembangkan hipotesis, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Mari kita mulai memasuki konsep yang pertama, yaitu tentang masalah penelitian. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Kita akan memahami apa kaitannya masalah dengan teori, dengan variabel, dan dengan hipotesis. Ya. Nah, mari kita buka dulu yang masalah. Masalah pada dasarnya adalah segala sesuatu yang menggambarkan adanya kesenjangan atau ketimpangan atau ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang menjadi realitas. Nah, realitas itu bisa berwujud apapun, ya, sehingga kemudian segala sesuatu yang menggambarkan adanya kesenjangan inilah yang disebut dengan permasalahan. Anda berharap mendapatkan nilai A, tetapi realitasnya B. Nah, kesenjangan antara nilai A dengan nilai B itulah yang disebut dengan masalah. Anda menemukan atau menghadapi masalah karena inginnya A, kenyataannya mendapatkan B. Gitu ya. Nah, itu sebabnya segala bentuk kesenjangan itu adalah permasalahan. Nah, meski secara awam masalah itu dipahami secara negatif, tetapi dalam konteks penelitian, apalagi penelitian kualitatif, masalah itu tidak selalu bermakna negatif. Misalnya, Anda boleh meneliti sesuatu yang bermakna positif. Misalnya, di suatu daerah atau di suatu desa, pada umumnya masyarakatnya itu miskin. Tapi Anda tidak meneliti kemiskinan sebagai permasalahan, karena Anda lebih tertarik kepada sekelompok orang di desa itu yang justru tidak miskin, karena memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ketika Anda memusatkan perhatian pada orang yang tidak miskin, yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang miskin jumlahnya banyak, maka itu juga bisa menjadi fokus, bisa menjadi objek penelitian. Intinya, segala sesuatu yang menggambarkan gap atau kesenjangan inilah yang disebut sebagai permasalahan. Nah, tetapi problemnya adalah tidak semua masalah itu dapat menjadi masalah penelitian. Masalah penelitian itu memiliki ciri.
cirinya dia memang membutuhkan aktivitas penelitian untuk mendapatkan jawabannya. Sehingga kalau satu masalah itu sudah kita temukan jawabannya sebelum tanpa perlu melakukan penelitian, maka sesungguhnya dia bukan masalah penelitian dan tentu tidak layak diteliti. Misalnya begini, produktivitas kerja seorang pegawai itu rendah karena menurut Anda sarana prasarana kerjanya, komputernya tidak ada. Sehingga surat yang harusnya selesai hanya dalam waktu 15 menit itu harus menunggu 1 jam. Karena apa? Karena komputernya terbatas dan digunakan bergantian oleh para pegawai. Maka ini memang masalah, tetapi bukan masalah penelitian. Kenapa? Karena kita sudah tahu jawabannya. Apa itu? Komputernya terbatas, komputernya kurang. Nah, sehingga tanpa perlu diteliti kita sudah mengetahui jawabannya. Jadi ingat ya, setiap masalah penelitian, peneliti belum mengetahui jawabannya. Meski teori itu bisa menuntun kita pada jawaban, dan jawaban yang sifatnya dibangun atas dasar teori itulah yang nanti disebut sebagai jawaban sementara atau hipotesis. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, masalah itu kenapa harus diidentifikasi? Karena kita memang penelitian itu harus mencari, memilih, menentukan masalah yang memiliki kriteria, sehingga tidak setiap masalah itu kemudian dapat dilakukan penelitian. Masalah seperti apa? Masalah yang tentu temanya menarik. Jadi kalau meneliti sesuatu yang tidak menarik, tentu tidak akan menimbulkan hasrat untuk menemukan jawabannya secara sungguh-sungguh. Ya, lagi pula dalam konteks skripsi, kalau Anda mengajukan tema atau masalah yang tidak menarik, pastilah masalah itu atau tema judul penelitian yang akan Anda ajukan itu pasti akan disortir sedemikian rupa atau ditolak oleh program studi. Yang kedua, masalahnya harus aktual. Anda boleh saja, kalau disiplin Anda adalah disiplin sejarah, Anda meneliti masalah yang terjadi di masa lalu. Tetapi karena kita disiplin administrasi publik, bicara soal kebijakan, maka masalah-masalah yang diajukan tentu haruslah masalah yang aktual, sehingga dia memiliki nilai guna pada kondisi sekarang dan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah dia memiliki urgensi dan manfaat untuk diteliti dan dicarikan solusinya melalui aktivitas penelitian. Ya. Nah, masalah ini biasanya nanti di dalam struktur setiap laporan penelitian, termasuk skripsi, itu dijabarkan dengan data, dengan fakta di dalam bagian latar belakang penelitian. Ya, jadi latar belakang sudah harus memuat mengidentifikasi permasalahan yang didukung secara kuat dengan dukungan data dan fakta. Teori dalam pada bagian latar belakang belum atau tidak begitu diperlukan. Ya, kenapa? Karena nanti masalah yang kita identifikasi di dalam latar belakang, barulah pada bagian berikutnya, pada bab 2, itu dicoba, dianalisis, didekati, dipahami dengan menggunakan pendekatan teoritis atau teori-teori tertentu. Ya, jadi yang dipentingkan adalah data dan fakta. Nah, data dan fakta inilah yang menjadi argumen, ya, alasan-alasan objektif yang kita kemukakan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan seterusnya. Nah, dari mana masalah itu bisa kita peroleh? Ya tentu dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ilmu administrasi publik, ada praktek sehari-hari tentang bagaimana seorang pegawai bekerja, bagaimana dia disiplinnya, bagaimana kinerjanya, bagaimana prestasinya, bagaimana motivasinya. Semua itu adalah kehidupan sehari-hari, ya, yang kemudian kita identifikasi
apakah ada penyimpangan. Seharusnya pegawai negeri disiplin, tetapi kenyataannya sebaliknya. Nah, penyimpangan-penyimpangan inilah yang penyimpangan itu bentuk lain dari kesenjangan, ya, bentuk dari kesenjangan. Jadi harusnya dia A, kenyataannya B. Harusnya disiplin, kenyataannya tidak. Harusnya motivasi kerjanya tinggi, kenyataannya tidak, dan seterusnya. Bisa juga kita ambil dari berbagai sumber sekunder, misalnya dari buku, ya, dan seterusnya. Dari hasil-hasil penelitian, hasil laporan evaluasi, hasil rapat, seminar, karya, dan lain-lain, yang itu menginspirasi atau menjadi sumber dari permasalahan yang ingin kita angkat menjadi objek atau fokus penelitian. Termasuk juga di dalamnya adalah kebijakan pemerintah, ya, kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang sedang dijalankan, baru dikeluarkan, dan seterusnya, yang itu menimbulkan permasalahan karena menggambarkan kesenjangan antara apa yang diharapkan masyarakat dengan apa yang dilakukan pemerintah, maka itu juga bisa menjadi sumber permasalahan. Ya. Nah, keseluruhan ini itu karena sifat masalah itu harus aktual, dia kita rangkum sebagai isu-isu aktual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sumber permasalahan itu sangat luas, tidak terpaku pada satu sumber saja, tapi bisa kita ambil dari beragam sumber yang bisa sekedar menginspirasi atau benar-benar bisa menjadi sumber permasalahan itu sendiri. Ya. Nah, nanti pada tahap selanjutnya, pada bagian latar belakang, kita harus mampu untuk merumuskan permasalahan yang nanti disebut dengan perumusan masalah. Ya. Nah, ketika kita merumuskan masalah, maka sebenarnya kita sudah melakukan pembatasan terhadap permasalahan. Kenapa? Karena seringkali yang kita pikirkan atau yang ingin kita teliti itu mencakup masalah yang sangat luas. Tetapi karena keterbatasan kemampuan peneliti, ingat ya, limitation of research yang pernah kita bahas pada pertemuan pertama. Bisa karena kemampuan peneliti yang terbatas, fokus yang terlalu luas, atau kebijakan institusi yang membatasi waktu penelitian yang tidak mungkin diselesaikan dalam jangka waktu, misalnya 6 bulan, skripsi, itu secara formal harus selesai 6 bulan. Maka Anda harus merancang masalah yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi kalau kira-kira 6 bulan tidak mampu dilakukan, maka batasi permasalahannya. Sehingga kemudian penelitian itu sangat mungkin memungkinkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang terbatas. Ya. Nah, dan seterusnya nanti Anda bisa pahami sendiri. Nah, sekarang saat kita merumuskan masalah, maka rumusan masalah itu harus dalam bentuk pertanyaan. Ya. Nah, setiap pertanyaan tentu harus menggunakan kata tanya. Apa, bagaimana, siapa, berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, mengapa, termasuk itu adalah kata tanya yang bisa digunakan untuk perumusan masalah. Nah, pertanyaan itu harus visible, dalam arti memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang biasanya diukur dari aspek waktunya, tenaga atau kemampuan peneliti, dan juga biaya. Ya. Mustahil buat Anda melakukan penelitian skripsi dengan lokus di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke misalnya. Kenapa? Karena secara waktu mustahil untuk dilakukan, secara biaya juga akan sangat mahal, apalagi termasuk tenaga. Ya. Karena rumusan masalah itu nanti juga terkait dengan pembatasan masalah. Yang kedua, pertanyaan harus jelas. Apa sih sebenarnya yang mau kita teliti? Ya, maka kejelasan itu biasanya dilihat dari apa kata kuncinya. Kata kunci yang pertama, kata kunci berwujud kata tanya yang digunakan. Kalau Anda hanya bertanya tentang apakah
X berhubungan dengan Y atau X mempengaruhi terjadinya Y, maka rumusan ini sudah menggambarkan bentuk atau tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan kausatif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nanti pada bagian kedua kita akan jawab ya, akan kita dalami. Yang kedua, pertanyaan harus signifikan. Signifikan itu artinya nyata, real. Apakah pertanyaan itu mempunyai nilai untuk dijawab? Jadi kalau dia tidak punya jawaban, ya berarti mustahil penelitian ini akan kita teruskan. Ya, itu sebabnya pertanyaan itu harus signifikan. Dan yang ketiga, pertanyaan juga harus terikat dengan etika. Jadi nggak boleh merumuskan masalah yang tentu melanggar etika, ya, melanggar nilai-nilai yang nilai agama, nilai budaya dan sebagainya yang itu bisa menimbulkan permasalahan bagi peneliti di kemudian hari. Jadi itu tentang permasalahan. Nah, bagian selanjutnya Anda bisa baca sendiri ya. Temanya tentang masalah penelitian yang baik itu yang seperti apa sih? Oh, yang bermanfaat, yang mungkin dilakukan karena faktor-faktor ini ya, waktu, tenaga, datanya ada dan seterusnya. Dan yang ketiga adanya faktor pendukung. Ya. Jadi kalau Anda nanti merumuskan masalah lalu kemudian terhambat oleh satu atau beberapa dari apa yang dijelaskan di sini, maka masalah Anda itu bukan masalah penelitian yang baik untuk diteruskan. Kenapa? Karena mustahil untuk dilanjutkan. Apalagi kalau dia tidak bermanfaat, ya mustahil lah dia dilanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. Kemudian ini juga masih bicara soal bagaimana kita merumuskan permasalahan. Dia harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda ketika seseorang membaca permasalahan yang kita rumuskan. Nah, nanti kita belajar tentang variabel, tetapi rumusan masalah itu sudah harus menyebutkan atau mengandung variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, yang ketiga harus dalam kalimat tanya ya, apakah, bagaimanakah, seberapa besarkah, dan seterusnya. Dan yang keempat, rumusan masalah itu menggambarkan desain atau tipe penelitian tadi ya. Saya sudah kasih tahu apakah X mempengaruhi Y. Kalau judulnya seperti itu, masalahnya seperti itu, maka berarti dia sudah menggambarkan tipe penelitian, yaitu tipe penelitian kausatif. Ya. Kenapa? Karena apakah X mempengaruhi Y. Tapi kalau kalimatnya apakah X berhubungan dengan Y, maka berhubungan itu menggambarkan tipe korelatif. Ya. Atau rumusan masalahnya Anda ingin mengetahui apa ada perbedaan antara kinerja pegawai di FISIP Untirta dengan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta. Nah, ketika ada dua objek yang ingin Anda ukur, akan Anda nilai, maka berarti Anda akan melakukan perbandingan. Nah, kalau perbandingan, maka nanti tipe penelitiannya disebut dengan tipe penelitian komparatif. Ya, nanti kita akan sampai di sana. Nah, saya ingin memberikan contoh bentuk rumusan masalah ya yang lazim digunakan di dalam metode penelitian kuantitatif. Ya, ini adalah kaitannya dengan konsep awal yang sudah kita pelajari ya. Jenis-jenis penelitian ada yang eksperimental, ada yang non eksperimental. Jadi bentuk rumusan masalah itu sebenarnya yang bentuk dasarnya itu sebenarnya ada 3 ya. Yang paling tidak harus Anda pahami konsep dasarnya. Pertama adalah yang disebut dengan penelitian bertipe deskriptif.
yang kedua bertipe korelatif, ya, yang ketiga adalah bentuk komparatif. Cirinya penelitian deskriptif, dia pasti memiliki minimal satu variabel. Tetapi variabelnya itu bersifat mandiri. Kenapa disebut mandiri? Karena antara satu variabel dengan variabel yang lainnya itu tidak diuji hubungannya, keterkaitannya, pengaruhnya satu dengan yang lain dan sebagainya. Masing-masing variabel A dan B atau A, B, dan C itu diteliti secara mandiri sebagai variabel yang terpisah satu dengan yang lain. Ya. Nah, berbeda dengan tipe penelitian korelatif. Dia harus minimal ada dua variabel, dan kedua-dua variabel itu diuji hubungannya satu dengan yang lain. Apakah hanya berhubungan saja? Kalau berhubungan saja, itu disebut dengan penelitian korelatif. Tapi kalau yang satu menyebabkan yang lain, atau satu mempengaruhi yang lain, maka dia disebut dengan penelitian kausatif. Kausa itu artinya sebab. Artinya sesuatu menyebabkan terjadinya yang lain. Gitu ya. Nah, sedangkan tipe penelitian yang ketiga, komparatif, dia minimal meneliti satu variabel, tetapi satu variabel itu diuji atau diterapkan pada minimal dua objek. Kenapa? Karena kita ingin melakukan perbandingan antara objek A dengan objek B. Seperti contoh tadi, saya ingin meneliti, membandingkan apakah kinerja pegawai FISIP itu lebih baik dibandingkan kinerja pegawai Fakultas Ekonomi. Nah, yang dibandingkan adalah pegawai di FISIP dan pegawai di Ekonomi. Variabel yang diteliti apa? Kinerja, yaitu kinerja yang dilakukan oleh pegawai di FISIP dan Fakultas Ekonomi. Ya, nah, mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh perumusan permasalahan bertipe deskriptif. Saya sudah buatkan polanya dalam bentuk template, dan pola ini bisa Anda gunakan ya dengan mengubah kata-kata atau frase yang berwarna merah dengan variabel dan lokus penelitian yang sesuai dengan apa yang akan Anda lakukan. Misalnya yang pertama, bagaimanakah variabel 1 atau keadaan variabel 1 di lokus penelitian. Mari kita ganti yang merah. Bagaimanakah, ya, misalnya saya ingin meneliti kinerja pegawai. Bagaimanakah kinerja pegawai, jadi variabel satunya adalah kinerja pegawai di lokus penelitian. Lokus itu adalah tempat penelitian. Misalnya saya ingin meneliti di FISIP Untirta, berarti bagaimanakah kinerja pegawai di FISIP Untirta. Ini sangat sederhana ya. Dan ini adalah kalimat tanya, akhiri dengan tanda tanya. Nah, tipe deskriptif biasanya ditutup dengan pertanyaan kedua, yaitu menanyakan tingkatan, besaran, dan sejenisnya. Maka pertanyaannya bisa seberapa besar, bisa sejauh manakah, bisa seberapa tinggi, dan sebagainya, tergantung pada kata kunci yang ingin Anda gunakan. Ya, dalam contoh ini, sejauh manakah tingkat atau kualitas variabel 1 tadi adalah kinerja pegawai. Jadi kita ganti dengan kinerja pegawai, sejauh manakah tingkat atau kualitas kinerja pegawai di FISIP Untirta. Maka selesailah rumusan masalah untuk tipe deskriptif. Tipe deskriptif, cirinya ingat tadi minimal satu variabel, kalaupun lebih dia diteliti secara mandiri.
dan rumusan masalahnya minimal ada 2, ya, maksimal ada 2, yaitu yang pertama menanyakan keadaan dari variabel masing-masing variabel, ya. Yang kedua baru menanyakan tentang kualitas atau tingkatan dari variabel itu sudah sebesar atau setinggi apa. Nah, sehingga kalau penelitian deskriptif yang Anda lakukan itu variabelnya ada 2, maka rumusan masalahnya tinggal dikalikan 2. Ya, maka dia pasti maksimal akan terdiri dari 4 rumusan masalah. Misalnya, saya ingin meneliti di samping kinerja, ada juga tentang disiplin pegawai. Berarti bagaimanakah kinerja pegawai dan disiplin pegawai di FISIP Untirta. Jadi ada 2 hal. Ya. Atau kalau dipecah, bagaimanakah kinerja pegawai di FISIP Untirta. Yang kedua, bagaimanakah disiplin kerja pegawai di FISIP Untirta. Yang ketiga, sejauh manakah kinerja pegawai di FISIP Untirta. Dan yang keempat adalah sejauh manakah atau seberapa besar, seberapa tinggi tingkat disiplin kerja pegawai di FISIP Untirta. Jadi kalau ada 3 variabel, berarti kalikan 3. 3 kali 2 paling tidak akan ada maksimal 6 rumusan masalah. Ya. Nah, tetapi secara teknis tentu saja masalah yang jenisnya sama itu bisa kita kelompokkan jadi 1. Jadi tidak perlu dibuat sampai 4 atau 6. Masalah pertama tetap kita gabungkan di satu pertanyaan pertama. Bagaimanakah kinerja dan disiplin pegawai, ya, di FISIP Untirta? Seberapa besar tingkat kinerja dan disiplin pegawai di FISIP Untirta? Sehingga secara teknis, meski bisa kita jabarkan jadi 6 atau 4, tetapi agar efisien dalam konteks penulisan skripsi, sebenarnya bisa kita tetap merumuskan menjadi 2 rumusan masalah, tetapi 1 rumusan masalah itu mengandung jumlah variabel yang kita teliti. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh yang korelatif? Kita lihat. Ini polanya sama. Pada tipe korelatif, pertanyaan pertama seperti di penelitian deskriptif itu juga muncul, ya. Misalnya, bagaimanakah kinerja pegawai di FISIP Untirta? Yang kedua, karena dia minimal ada 2 variabel, maka pada penelitian korelatif maupun kausatif, variabel itu sudah mulai disebut dengan X dan Y. Variabel X disebut variabel X itu bila dia bersifat mempengaruhi atau aktif menghubungi variabel yang lain. Nah, variabel yang lain itu disebut dengan variabel Y, yang disebut dengan Y itu adalah disebut dengan variabel terikat. X disebut variabel bebas, ya. Y disebut dengan variabel terikat. Ya, dalam contoh yang kita gunakan tadi, misalnya variabel X-nya adalah disiplin kerja pegawai, maka bagaimanakah disiplin kerja pegawai di FISIP Untirta. Kemudian Y-nya adalah bagaimanakah kinerja pegawai di FISIP Untirta. Baru yang ketiga, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh apa? Pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai di FISIP Untirta. Ya, jadi pola atau template ini bisa kita gunakan. Baru kemudian pertanyaan rumusan masalah pada tipe korelatif itu kita tutup dengan sejauh mana atau seberapa besar, ya, seberapa besar pengaruh X-nya tadi adalah disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai di
Divisit Unvirta. Jadi dengan contoh ini Anda sudah harus bisa simpulkan kalau penelitian korelatif, kalau deskriptif tadi dengan satu variabel maka hasilnya rumusan masalahnya harus minimal 2 rumusan masalah atau 2 pertanyaan. Kalau rumusan masalah korelatif minimal terdiri dari 2 variabel dan rumusan masalahnya minimal ada 4 pertanyaan. Kenapa 4? Karena yes, sudah ada 2 variabel. Ya. Pertanyaan pertama dan kedua menanyakan variabel 1 dan 2. Pertanyaan ketiga menguji apakah ada hubungan atau pengaruh antara keduanya. Dan pertanyaan keempatnya baru menanyakan seberapa besar pengaruh atau hubungannya. Jadi pasti minimal ada 4. Dan kalau ada variabelnya lebih dari 2, berarti Anda tinggal kalikan saja nanti dengan jumlah variabelnya. Ya. Nah, ini adalah bentuk rumusan masalah korelatif. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk rumusan masalah yang komparatif? Ingat, komparatif cirinya minimal 1 variabel, ya. Variabelnya bersifat mandiri, tetapi karena ingin membandingkan maka objeknya itu harus minimal ada 2, yaitu 2 kelompok pengamatan. Kita buka yang pertama. Ya. Polanya hampir sama seperti ini. Pertanyaan pertama pasti selalu menanyakan tentang bagaimanakah kondisi atau keadaan variabel yang diteliti. Hanya bedanya karena ini membandingkan, misalnya variabel 1 di kelompok 1 dan variabel 1 di kelompok 2. Pada lokus penelitian. Nah, lokusnya ini merah ya. Nanti polanya sesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan pada bagian sebelumnya. Kita lihat contohnya, bagaimanakah kinerja pegawai misalnya divisit dan yang keduanya di Fakultas Ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua, karena membandingkan, maka pertanyaan kedua adalah apakah ada perbedaan kinerja pegawai, ingat variabel 1 ya, antara kelompok pengamatan satunya pegawai divisit dan kelompok 2-nya di Fakultas Ekonomi. Ya. Dan pertanyaan ketiga, melanjutkan pertanyaan kedua, kalau ada perbedaan, sejauh mana perbedaan atau seberapa besar perbedaan kinerja pegawai divisit antara pegawai divisit dan pegawai di Fakultas Ekonomi. Jadi, dengan satu variabel mandiri, 2 kelompok pengamatan, maka rumusan masalahnya minimal ada 3. Kalau ada 2 variabel, kalikan 2. Kalau ada 3 kelompok pengamatan, pembandingannya 1, 2, dan 3, fisip, ekonomi, dan fakultas hukum, maka kalikan lagi dengan 3 dan seterusnya. Nah, sehingga jumlah rumusan masalah itu pasti akan menyesuaikan dengan jumlah variabel yang ditentukan, yang diteliti, jumlah kelompok pengamatan yang diteliti, dan seterusnya. Ya. Nah, pola ini hanya menggambarkan, berusaha memberikan template ya, atau contoh yang memungkinkan Anda untuk menduplikasi bagaimana cara merumuskan masalah pada 3 tipe penelitian dasar, yaitu tipe deskriptif, kemudian tipe korelatif, dan yang ketiga adalah tipe komparatif. Jadi ini bagian pertama dari perkuliahan kita tentang masalah, variabel, dan hipotesis. Ya.